Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Halo para guru hebat, guru PAUD, guru TK, guru SD, dan guru RA dimanapun Anda berada. Semakin hangat ya pembicaraan kita di channel Calistung Asik Indonesia. Kita tetap terus lanjut tentang pembahasan literasi untuk pendidikan anak usia dini. Tentunya dengan narasumber utama kita, Ibu Inti Farhati. Sahabat guru hebat, ada berita baik nih buat sahabat semua bahwa kami channel Calistung Asik Indonesia akan menyediakan giveaway buat Anda yang telah subscribe channel Calistung Asik Indonesia. Lainnya yang belum subscribe channel kami, silakan subscribe sekarang dan klik tanda lonceng di bawah. Pengumumannya akan ada di sesi podcast berikutnya. Jadi mudah-mudahan Anda yang beruntung. Dan boleh kita di-share ya Bu ya ke teman-teman yang lain biar lebih banyak yang ikut berpartisipasi. Baik, sahabat guru hebat, hari ini kita akan terus melanjutkan pembahasan kita tentang literasi untuk pendidikan anak usia dini. Ibu Inti, Iya, Pak. seperti yang kita ketahui ada banyak kan ya strategi untuk mengembangkan kemampuan literasi pada anak usia dini. Betul. Salah satunya adalah menciptakan program sekolah yang literatif. Nah, ini menarik. Mohon penjelasan Ibu apa dan bagaimana tentang program sekolah yang literatif. Baik teman-teman, terima kasih Pak Maksi, teman-teman guru PAUD, guru TK, guru RA, guru kelompok bermain dimanapun kalian berada, dan pengawas RA, pengawas TK yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi best practice, bukan teoritis, tapi memang sudah kami lakukan 15 tahun yang lalu, bagaimana kami menciptakan program kegiatan yang literatif atau program kegiatan yang ramah literasi. Dan program ini tentunya terutama kami refer atau kami tujukan adalah untuk kepala PAUD, kepala TK, kepala RA, kepala kelompok bermain untuk menyusun, untuk membuat strategi bagaimana menciptakan program kegiatan yang literatif. Salah satu kegiatan sekolah yang literatif adalah biasanya sekolah mengadakan event yang disebut dengan book week atau pekan buku. Kalau pekan buku itu satu minggu Pak. Ya. Kalau book day itu biasanya hanya 1 hari. Ini lebih leluasa untuk mengeksplorasi all about book, semua tentang buku. Itu bagus sekali. Nah, dalam satu kegiatan book week itu kegiatan apa saja yang harus dilakukan? Biasanya yang pertama itu adalah membaca senyap, silent reading. Silent reading itu dilakukan selama 1 minggu, 1 hari selama 5 menit. Jadi 1 minggu itu anak setiap jam 8 sampai jam 8:05, semua warga sekolah saat itu harus membaca buku. Dan semua bukunya sudah disiapkan. Semua warga sekolah Bu ya? Semua warga sekolah. Dari mulai anak didik, dari guru, orang tua yang mungkin kebetulan saat itu sedang berada di sekolah. Kemudian juga TU, petugas administrasi, petugas keamanan, kebersihan, bahkan tamu yang saat itu sedang berkunjung ke sekolah pun wajib membaca buku. Senyap ya Pak ya, jadi tidak disuarakan. Nah nanti setelah 1 minggu dihitung berapa buku selama 7 hari yang sudah dibaca oleh seluruh warga sekolah. Dan nanti kemudian yang menarik nih Pak, 1 minggu itu dicatat oleh guru yang kebetulan anak-anak, dan anak-anak yang sudah bisa nulis itu mencatat buku apa yang sudah dibaca, kemudian nanti dicatat dan catatannya itu dibuat kayak semacam lingkaran, nanti dipasangkan gitu ya, panjang banget gitu, di kayak ulet ya gitu. Itu satu adalah silent reading. Kemudian di dalam book week ini ada yang disebut menarik Pak, itu book fair.
Book fair itu pameran buku, biasanya di akhir dari kegiatan Book Week, hari terakhir itu adalah pameran buku. Nah, apa yang dilakukan di pameran buku? Sekolah memfasilitasi berbagai penerbit untuk hadir di sekolah. Membuat hadir di sekolah itu untuk apa? Memamerkan bukunya, dan memang dijual, Pak. Jadi saat itu anak-anak sangat excited. Jadi besok aku mau beli buku ini aja, beli buku ini. Dan sebelum itu memang sudah diiklankan, walaupun tidak berbentuk kayak di medsos sekarang. Jadi kita pakai brosur atau flyer atau pamflet. Jangan lewatkan acara book fair yang di sekolah. Seperti itu ya, yang akan dilaksanakan pada hari ini. Nah, di dalam book fair akan ada kegiatan ini, akan ada ini, akan ada ini. Dan silakan jangan lupa kamu membeli buku yang sangat kamu sukai. Dan itu biasanya lebih dari 5 penerbit itu datang ke sekolah menjual dan memamerkan bukunya, dan nanti anak-anak akan membeli, orang tua juga, bahkan anak akan membawa saudaranya, Pak. Akan anak membawa saudaranya, akan membawa kakaknya, adiknya untuk membeli buku. Kemudian yang ketiga adalah ada book donation. Biasanya hari ketiga. Book donation itu adalah donasi buku. Jadi orang tua yang mempunyai kelebihan buku cerita di rumah disumbangkan bukan kepada teman, tapi kepada sekolah lain yang lebih membutuhkan. Jadi semacam menyumbang buku. Menyumbang buku kepada sekolah lain, dan buku-bukunya dari mana? Buku-bukunya biasanya dari keluarga anak, ya, dari orang tua, atau bisa membuat, sebelumnya itu orang tua sangat kreatif, membuat proposal, memohon atau meminta kepada lembaga-lembaga yang memang menyediakan. Nah, biasanya itu ke perpustakaan daerah atau ke perusahaan-perusahaan itu akan menyumbangkan, dan hari itu ada berapa buku dan disebarkan atau disumbangkan ke berapa sekolah. Tidak hanya sekolah PAUD, sekolah SD pun kita. Dan disitulah tujuan utamanya adalah ingin meningkatkan rasa empati, kemudian berbagi terhadap kecintaan terhadap buku. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian orang kebutuhan untuk membeli buku itu kan menjadi prioritas. Ya. Dengan adanya book donation ini, anak-anak bisa membaca buku dengan free, dan mereka akan diberikan buku, dan memang tidak diminta lagi, tidak diberikan untuk dibaca, untuk dipelajari, baik kepada sekolah maupun kepada keluarga yang memang dirasa memerlukan. Sebelum dilanjutkan penjelasan dari Ibu Inti, kami ingatkan kembali buat para sahabat yang kira-kira memiliki pertanyaannya, silakan tinggalkan komen yang ada di video channel YouTube ini. Silakan Ibu, kegiatan berikutnya. Ini masih book week ya Pak ya. Tadi masih ada book donation. Nah, ini menarik Pak Maksi. Mungkin kalau Pak Maksi dulu sekolahnya di PAUD saya, mungkin Pak Maksi akan senang ya. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan parade kostum tokoh yang ada di dalam buku. Semacam karnaval. Ya, gitu, karnaval. Jadi karena anak-anak sudah terbiasa, sudah banyak membaca buku cerita tentang, ya, baik cerita asli Indonesia, cerita fairy tale dari berbagai negara, itu anak akan mempunyai kayak semacam tokoh yang disukai. Aku suka tokoh ini. Nah, begitu sekolah mengadakan parade atau karnaval, itu nanti bu guru aku akan nanti sekolah nawarkan, kamu menggunakan kostum apa? Ya kan pasti punya idola. Ada yang menggunakan bajunya Cinderella, ada yang menggunakan baju, kan ada ya kerudung merah gitu kan, ada yang menggunakan kerudung merah, ada yang menggunakan baju giant, ada yang menggunakan kayak bawang merah, bawang putih. Jadi semua anak mengenakan baju karakter yang ada di cerita. Oh, ada yang jadi witch, gitu ya. Terus ada yang jadi king, ada yang di queen. Pokoknya apa yang dia baca dan apa yang dia idolakan. Sama Pak, jadi untuk menghayati pemaknaan dalam membaca buku sampai anak melakukan itu. Dan ini sangat ditunggu-tunggu. Jadi mereka semua kalau berbeda, bukan ini tidak menggunakan baju adat ya. Ini bajunya basisnya pada baju karakter yang ada di dalam buku. Dan itu sangat menyenangkan buat anak-anak ya. Banget tahu Pak,
Kadang-kadang orang tuanya malah juga kepengen. Ya. Orang tuanya kepengen gini, Bu, boleh nggak aku pakai baju siapa? Oh silakan. Jadi orang tuanya, gurunya, orang tua anaknya itu benar-benar ruh atau semangat untuk mencintai buku itu lahir dari situ. Oke, masih ada Pak Maksi ini. Nah, di dalam rangkaian kegiatan di Book Week itu juga ada kegiatan yang disebut dengan reading buddy. Reading buddy itu membacakan buku dari orang yang sudah bisa membaca kepada yang belum. Nah, biasanya reading buddy itu anak kelas kelompok B yang sudah bisa membacakan buku untuk yang anak yang berada di kelompok A. Atau ada orang tua yang memang bertugas membacakan buku. Anak-anak senang banget loh kalau papa mamahnya itu menjadi guru membacakan buku, ya paling 5-10 menit. Itu namanya kembali keterlibatan orang tua di dalam mengajarkan atau mengembangkan literasi. Sampai orang tua menyempatkan datang ke sekolah untuk membacakan buku di depan semua anak-anak yang ada di kelas itu yang selanjutnya. Ada satu lagi yang menarik, yaitu membaca resep dan langsung dilanjutkan dengan memasak atau cookery. Jadi membacakan resep, anak yang membacakan resep nanti kelompok lain dengan bimbingan guru tentunya anak akan melakukan langkah-langkah apa yang ada di dalam resep. Dan biasanya resep-resep yang dibuat juga resep-resep berdasarkan buku cerita yang ia baca. Misalnya ada The Gingerbread Man. Anak-anak langsung membuat kue jahe. Seperti itu. Atau misalnya anak membaca buku tentang serangga. Anak akan membuat asupan makanan yang memang ada bahan yang berasal dari madu. Gitu, Pak. Jadi apa ya, based on pengetahuan atau pengalaman yang ada di buku itu. Jadi bukan sekedar masak yang tujuannya anak bisa masak, bukan. Tetapi bagaimana anak dengan membaca buku punya inspirasi untuk memasak, dan masakan-masakan itu ya masih ada kaitannya dengan buku yang mereka baca. Itu. Nah, itu beberapa kegiatan dalam program sekolah yang literatif. Dan ini adalah kapasitasnya seorang kepala lembaga atau kepala sekolah, kepala RA, kepala TK, kepala kelompok bermain untuk bisa menciptakan program yang ramah literatif, program yang mampu meningkatkan kemampuan literasi anak didik yang ujung-ujungnya anak mencintai buku, love. Dia selalu tidak sekedar membaca buku, tapi dia suka, senang, hobi, addicted sama buku. Ketergantungan dengan buku. Kalau sedang nangis dikasih buku, anak-anak kita tuh langsung diam. Saking sudah addictednya sama buku. Nah, tugas kita bagaimana kita membuat anak-anak supaya punya ketergantungan kepada buku. Baik, para guru dan kepala sekolah hebat, tentunya ini sangat menarik, dan ini ya harus take action, Bu ya. Karena ini pengalaman yang diceritakan oleh Bu Inti ini yang dari 15 tahun yang lalu, ya beliau juga pernah jadi guru, kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Ini kemudian di-share ke teman-teman, ya semoga teman-teman juga bisa melakukan ini. Dan kalau ada pertanyaan, soalnya Bu Inti juga menyediakan sesi konsultasi atau mungkin pelatihan yang dibutuhkan teman-teman. Atau tinggalkan komen pertanyaan di kolom komen di bawah ini. Nah, kira-kira pertanyaannya Bu, untuk misalnya katakanlah level sekolah misalnya yang mungkin jauh dari perkotaan, atau ada nggak ini triknya ini biar gimana ini bisa terlaksana tanpa terkendala lokasi sekolah misalnya? Iya, memang sekarang Pak, kreativitas itu diperlukan. Artinya ketika kita berkreasi dalam ketidakadaan itu luar biasa. Artinya dalam keadaan sesusah apapun kita masih bisa berkreasi, itu luar biasa. Ya kalau kita berada di sebuah kota besar di mana akses untuk mencari sumbangan, akses untuk bisa ketemu pengusaha, untuk mencari donasi buku atau dengan penerbit-penerbit besar, itu saya pikir tidak ada masalah. Nah, bagaimana yang nun jauh di sana?
ya katakanlah di luar Jawa atau di Jawa pun yang masih di pedesaan mungkin yang tidak jauh dari akses buku itu misalnya ya. Sebenarnya masih bisa Pak. Kenapa? Sekarang kan zaman informasi ya Pak ya. Artinya informasi yang kita perlukan, yang kita butuhkan itu kita bisa melihat. Yang paling sangat kita lihat itu ya biasanya ya di Google. Itu semua ada. Bahkan sekarang juga teman-teman banyak relawan-relawan, kelompok-kelompok relawan yang memang pekerjaannya itu mendonasikan. Dan saya mendengar beberapa perusahaan pun sangat peduli. Jadi mungkin kita bisa mengirim surat, karena sekarang untuk urusan transportasi atau jarak yang jauh itu tidak ada masalah Pak. Ya kan ada kurir atau apa itu ya, bisa. Yang jelas di zaman IT atau yang sering kita sebut dengan 4.0 itu tidak ada alasan lagi untuk guru tidak bergerak, karena semuanya sudah bisa. Bahkan kementerian pun menurut saya itu juga banyak menyiapkan buku-buku yang bisa diakses, buku-buku yang bisa disumbangkan, tinggal kita mau berusaha atau tidak. Kita mau mencoba atau tidak, seperti itu. Baik, guru hebat. Jadi tidak ada namanya berhenti dalam berkreasi. Tetap jadi guru yang kreatif, tetap jadi guru yang hebat demi kemampuan literasi anak-anak bangsa Indonesia. Oke, setuju. Oke, kita tutup dengan mengucapkan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Terima kasih.